Mau Cok, ngapain ke situ barengan-angan? Enggak Pak Ucok, ini aku lihat fotomu ini. Teringat aku waktu kau caleg kemarin itu. Jadi, kenapa rupanya kalau waktu aku nyalon hari itu? Tapi nggak terbilang pula gitu Pak Ucok. Seandainya Pak Ucok menangkin kau kemarin itu kan, udah enak kali lah kita sekarang. Kenapa kau bilang kayak gitu, Mak Ucok? Enakin kita sekarang? Iyalah Pak Ucok, enak kali. Gak tahu kau sekarang gaji anggota DPR, gaji pokok sama tunjangan orang itu hampir 100 juta sebulan. Berarti kalau diperhitungkan per hari gaji mereka 3 juta. Apa nggak enakin kita Pak Ucok kalau menang kau kemarin itu? Sekarang 3 jutanya sebulan. Demikian 3 juta sehari. Kaya raya kian lah kita. Bisa kita beli perumahan di perumahan elit itu Pak Ucok. Mak Ucok itulah. Gak ada lagi yang perlu disesalin itu. Udah kita berusahanya semalam itu. Udah banyaknya kita bagi-bagi bansos, bagi-bagi amplop. Tapi mungkin belum rezeki lah menang. Akhirnya kayak gini lah, gigit jari lah kita ya kan. Jadi nggak ikutlah aku merasakan tunjangan yang besar itu anggota dewan itu. Hebat. Iya memang Mak Ucok. Seandainya menangkin hal itu waktu pemilihan itu, beda kali kita Pak. Dihormati kita. Kemana-mana kita dihormati. Nggak terbilang pula gitu Pak Ucok. Enakin lah kita kan. Nasib. Gak jadi lagi ku jadi anggota dewan. Tapi nggak usah kau sedih Mak Ucok. Kalau nggak jadi suami anggota dewan. Udah banyak kita habis waktu nyalek kemarin loh Pak Ucok. Kita bagi-bagi ke sana kemari. Pergi kita ke rumah-rumah. Pergi kita ke punguan-punguan. Kalau menangkian kau enak kali kita Pak Ucok. Aduh, 3 juta sehari Pak Ucok. Gimana namanya nasib? Jadi 30 hari. Tengoklah Pak Ucok. Hanya fotomu yang waktu nyalek itulah aku tengok ini ya. Ganteng kali kau di sini, gak ada yang kurang sedikit pun. Dari mana salahnya ini? Bahkan teman-temanmu pun gak ada yang milik kau Pak Ucok. Pak Ucok, kalau udah besar nanti si Parulian ini mau jadi apa lah dia kita bikin ya? Apanya? Ini anak-anak kita ini kan ada 3. Kalau udah besar nanti orang ini mau jadi apa lah kita bikin orang ini ya? Oh, nanti kalau anak kita yang paling besar itu nanti si Parulian, kita bikin ada nanti dia pejabat tinggi di negara ini. Ya minimal dia jadi apalah, wakil pejabat tinggi. Jadi aku Pak apa nanti? Kalau kau nanti baru, kau nanti ku bikinlah kau nanti istrinya wali kota atau istrinya gubernur gitulah nanti baru ya. Amin. Jadi kalau si Pudan itu kalau udah besar dia nanti mau jadi apa dia? Kalau si Pudan kita itu nanti Mak Ucok yang paling kecil itu, kita bikinlah nanti dia jadi ketua partai. Pak, emang bisa lupa segampang itu? Entah Pak Ucok ini. Emang kau pikir segampang membalikkan telapak tangan? Gampang itu Mak Ucok bisa diatur itu. Banyaknya pendukung kita. Nanti pendukung kita itu semua kita kasih nanti orang itu jabatan. Ada yang menteri. Kalau nanti udah anak kita si Paruli ini nanti udah menjadi pemimpin, ya kan, kita kasih nanti kawan-kawannya itu semua menteri, wakil menteri, komisaris, direksi di perusahaan. Jadi orang itulah nanti yang mendukung kita. Pokoknya dengan syarat nanti semua teman-temannya si Parulian ini, teman-temannya Boruta si Rona ini, sesalah apapun kita harus tetap didukung. Jadi kita bagi-bagi jabatan nanti sama orang itu supaya mereka tetap selalu mendukung kita. Bapak, Mama, yang lagi ngomongnya apa ya kalian? Parulian,
Ininya barusan bapak sama mama yang apanya, yang lagi bagi-bagi jabatan. Menghayal. Nanti kan kalau udah besar kau nanti kan kami jadikan kau nanti sebagai pemimpin tertinggi lah, minimal wakilnya lah. Ini apa ini ya kan? Jadi nanti kita bagi-bagi jabatan nanti sama adik-adikmu sama kawan-kawanmu, nanti kita kasih nanti orang itu ada yang menteri, ada yang wakil menteri, ada yang direksi, ada yang komisaris, pokoknya semua lah. Semua akan mendukung kita. Tenanglah Pak Rulian, salah apapun nanti kita, salah apapun nanti keluarga kita, mereka akan selalu mendukung kita. Tenanglah, akan kubagi-bagi nanti semua jabatan untuk orang itu sama kau dan adik-adikmu ya. Menghayal Bapak, menghayal. Ya udah, suka bapak yang situ. Jadi kita nanti Pak Ucok sebagai orang tuanya, apa jabatan kita di situ? Gampang itu Pak Uco. Kita nanti bermain di balik layar aja lah. Kita nanti semua yang mengatur strategi, ibaratnya sutradara lah. Ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana. Gampang itu. Oke? Yakinlah. Kita sudah bagi-bagi jabatan. Gas. Bapak. Oh iya Pak. Tadi susu awet nah. Disuruh mama tadi ku beli. Sama ini baliknya. Nanti kasih sama mama ya. Oh iya Pak Rulian. Udah. Sini. Ini Pak. Iya Pak, aku pergi dulu main-main ya Pak. Iya, udah. Jangan lama pulang kau ya. Ada juga belinya ya. Berapa rumahnya satu? Aduh. Ngocok. Ini tadi dikasih si Pak Rulian. Katanya kau suruh dia beli susu kan? Nah. Baliknya mana Pak Ucok? Baliknya apa, Mak Ucok? Mana ada dikasih baliknya? Pasnya aku rasa itu. Kuasa nggak ada baliknya itu, Mak Ucok. Mana mungkin nggak ada Pak Ucok? Uang 50 tadi ku kasih loh. Sedangkan ini susu ini biasanya 45.000-nya ini satu. 5.000 lagi mana? Sini dulu Pak Ucok. Duduk kau sini. Biar ku tarik dulu kau bagus-bagus. Apa dah, Mak Ucok? 5.000 lagi mana? Udah dibilang gitu tadi dikasih nggak ada baliknya. Kau jangan kayak gitu kau Pak Ucok. Hal kecil aja pun kau udah berbohong. Sekarang gini lah ya Pak Ucok. Panggil dulu si Pak Rulian itu kemari. Biar dia aku tanya bagus-bagus. Kalau sama kamu nanti ngomong berbelit-belit, pusing aku. Tapi kalau aku panggilnya itu, udah pergi dia kemana? Sinilah, uang jalannya. Biar ku panggil dia. Hebat kali Pak Ucok ini. Masa cuma manggilkan si Pak Rulian aja pun kau harus ada uang jalan. Hebat kali loh kau. Itu namanya pemerasan itu loh Pak Ucok. Masa istrimu sendiri aja yang uangnya dari kau peras lagi. Sekarang gini loh Pak Ucok, aku tanya dulu kau bagus-bagus. Memang udah naik itu susunya? Biasanya lo sekali 2 minggu ku beli itu 45.000 loh. Enggak mau Ucok, sebenarnya tadi ada dikasih si Pak Rulian baliknya 5.000 lagi. Jadi mana dia? Ini sama aku untuk beli rokok. Hebat kau ya Pak Ucok ya. 5.000 aja kau korupsi kan. Tadi pun udah mau kau peras aku hanya gara-gara mau manggil si Pak Rulian. Apalah maksud dan tujuanmu itu Pak Ucok dah? Ku tanya dulu kau. Sebenarnya apanya itu Pak Ucok, makanya aku bingkit gitu. Karena latihan korupsi sama memeras gitu Pak Ucok. Latihan korupsi sama memeras? Untuk apa itu kau pelajari Pak Ucok? Ku tanya dulu kau untuk apa? Kok nggak untuk apa pula kau bilang Pak Ucok? Siapa tahu aku nanti jadi pejabat. Biar terbiasa aku korupsi, biar terbiasa aku nanti memeras masyarakat itu. Siapa tahu aku nanti bikin menteri atau minimal wakil menteri lah. Kan bisa aku peras masyarakat, bisa aku korupsi. Udah terbiasa aku, udah tahu aku cara korupsi kayak mana. Itu Mak Ucok. Oh iya ya. Tapi tahu Pak Ucok, korupsi dan memeras itu tidak bagus. Memang nggak bagus Mak Ucok. Tapi kalau aku korupsi, banyak uang kita. Kalau aku peras masyarakat, banyak uang kita. Kalau aku nanti udah pejabat, kan kau yang senang. Bisa kau jalan-jalan kemana-mana, tasmu mahal, baju-baju mahal. Tapi itu kan nggak halal. Nggak masalah itu, nanti belakangan lah itu. Udahlah, itu kan Ku tanya kau dulu, masa kau kasih anak istrimu makan uang haram?